Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Kita sampai kepada sebuah puncak keemasan pemerintahan Salomo di Israel. Karena Salomo bukan hanya terkenal dan dikagumi, disanjung di dalam negerinya sendiri, yaitu Israel. Tetapi kabar tentang kebesaran dan kejayaan Salomo itu sampai ke luar Israel, saudara. Keluar benua, ya, sampai ke ujung bumi. Salomo mendapatkan sanjungan-sanjungan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat sisi baik dan buruknya sanjungan itu seperti apa. Ya, kita akan pelajari, kita akan baca, renungkan, dan kita mendapatkan rema di dalamnya. Namun, mari hampiri Tuhan, masuk dalam hadiratnya, supaya Dia mengurapi kita. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, Allah yang kudus. Sebab hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau ya Tuhan segala-galanya. Haleluya, haleluya. Membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu. Amin, amin. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Benar Tuhan, hanya Kau satu-satunya Allah kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
berharap berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya, kami cinta Kau. Tangan kasih-Mu tak pernah lepas dari kami, Tuhan. Oh, Yesus, Kau yang besar, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, mengatasi segalanya. Ya Bapakku, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. oh haleluya, 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 haleluya. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kau besar, Kau dahsyat, berkuasa, berdaulat penuh atas kehidupan kami. Itulah sebabnya sorak-sorai kami, pujian kami, penyembahan kami, hanya kami tujukan kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak untuk hadirat-Mu. Dan sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami.
Urapi kami, supaya kami mengerti firman-Mu seperti apa yang Tuhan mau. Dengan demikian, kami akan melakukan tepat seperti yang Tuhan ingin kami lakukan. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, Perjanjian Lama, halaman sekitar 375. Seperti saya katakan tadi ya saudara, ketenaran Salomo sampai ke ujung dunia. Sampai-sampai Ratu Negeri Sheba, wilayah Sheba itu ada di benua Afrika sekarang ini saudara. Itu mengunjungi Israel untuk bertemu dengan Salomo dan pegawai-pegawainya. Pengen melihat apakah yang aku dengar itu benar-benar kenyataan atau hanya dongeng saja. Maka Ratu Negeri Sheba mengunjungi Salomo di tengah-tengah puncak ketenarannya. Ayat 1 pasal yang ke-10 demikian firman Tuhan. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar. Ini nggak main-main saudara ya. Seorang ratu yang membawa pasukan besar datang mengunjungi Salomo. Dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah. Sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Jadi teka-teki yang dipersiapkan dari Sheba, itu menurut Ratu Negeri Sheba itu pasti sulit untuk dijawab. Namun sampai di depan Salomo, teka-teki disampaikan, teka-teki diutarakan, semuanya dijawab dengan tepat oleh Salomo. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayanannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang bisa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Jadi ternyata Ratu Negeri Sheba bukan hanya melihat hikmatnya Salomo menjawab teka-teki, tapi juga melihat seluruh isi istananya, saudara. Pegawai-pegawainya, seragamnya, makanannya, bahkan sampai ke tempat persembahan Salomo pada Allah itu dilihat. Dan ia berkata kepada raja, ayat 6. Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang ku dengar. Tuh, pengakuan Ratu Negeri Sheba. Orang-orang ngomong kepadaku, wah engkau luar biasa, hikmatnya luar biasa. Cara mengelola, ya, manajemen kerajaannya luar biasa. Tapi begitu aku melihat apa yang terjadi, wow, ini mas setengahnya aja belum. Gitu. Artinya melebihi apa yang didengar oleh Ratu Negeri Sheba. Ayat 8. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini, yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Saudara garis bawah ya, ayat 8 ini. Menurut Ratu Negeri Sheba, berbahagialah orang seperti Salomo ini. Berbahagialah orang-orang dekatnya, termasuk istri-istrinya. Berbahagialah pegawai-pegawainya. Karena yang melayani ini penuh dengan kepintaran, bijaksana luar biasa. Dan yang dilayani kebijaksanaannya luar biasa. Terpujilah Allahmu, Tuhan Allahmu, yang telah berkenan kepadamu demikian. Hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Coba lihat. Ratu Negeri Sheba akhirnya berkesimpulan
Bukan hanya Salomo dan pegawai-pegawainya, bukan hanya istri-istrinya yang berbahagia, tapi juga Ratu Negeri Sheba berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang mendudukan engkau. Artinya kekaguman Ratu Negeri Sheba itu sampai ujungnya kepada Tuhan yang mendudukan Salomo dalam tahta kerajaannya. Ayat 10. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Ini luar biasa banyaknya. Lagi pula, bukan hanya Ratu Negeri Sheba, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Wow. 12. Raja mengerjakan kayu cendana itu untuk menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Itu kayu nomor 1 itu, ya, kayu cendana. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Nah, pada ayat 14 sampai 29 di pasal 10 ini, saudara, itu mendaftarkan hasil Salomo, ya, dari kekayaannya, dari upeti, dari pemberian raja-raja. Semua isi perbendaharaan kekayaan Salomo diungkapkan di dalam penghasilan Salomo dan kekayaannya ini. Tapi mari kita lihat. Kita kembali pada kisah Ratu Negeri Sheba tadi. Pertama begini, saudara. Hati-hati dengan segala kemuliaan. Di satu sisi, Ratu Negeri Sheba itu kagum luar biasa. Karena apa? Kemuliaan Salomo. Salomo mendapatkan sanjungan dari banyak orang. Jika kemuliaan ini tidak dikembalikan kepada Allah, ini menjadi jerat ke dalam berbagai kejatuhan. Kesombongan, lupa diri, gila kuasa, ya, lalu akhirnya memperalat sesama, manipulasi, itu adalah bagian kecil dari kejatuhan. Dari yang dimaksud ini, saudara. Artinya begini, kalau Tuhan berkati kita, kalau Tuhan membuat kalian terkenal, kita terkenal, orang-orang terkenal, ya, itu harus betul-betul kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau tidak, saudara, ini jadi jerat. Dan mari kita lihat nanti, saudara. Salomo dikagumi, disanjung-sanjung. Ya. Tapi sayang. Semuanya itu tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti pasal-pasal berikutnya akan kita temui, saudara. Kekayaan dan hikmat Salomo yang melebihi segala raja di bumi ini dijabarkan tuntas di pasal 10 ini. Semua raja mengujinya. Semua ratu, ya, termasuk Ratu Negeri Sheba dari Afrika itu, menyempatkan diri. Ratu kunjungan ke kerajaan yang lain itu menyempatkan diri karena kekagumannya. Dia penasaran mengenai berita-berita yang membicarakan tentang Salomo. Dan ternyata dia juga minta diajari hikmat dari Salomo. Ini menandakan bahwa kebesaran dan keagungan Salomo itu bukan omong kosong. Janji Allah bahwa bukan hanya hikmat yang diberikan, tapi juga kekayaan, umur panjang, pengaruh, ya, kejayaan itu betul-betul dinyatakan Tuhan kepadanya. Karena ternyata bukan hanya di wilayah Israel saja, sampai seberang benua pun mendengar kemasyuran. Singkat kata, saudara, Salomo berada pada puncak ketenarannya, puncak kemuliaannya, puncak keberhasilannya. Ini hidupnya lagi viral-viralnya, dikagumi banyak orang. Kira-kira seperti itu. Nah, kejayaan yang meroket tinggi ini
itu sebenarnya merupakan ya batasan tipis dengan kehidupan yang berkompromi kepada dunia dan melupakan firman Tuhan. Hati-hati, saudara. Sekali lagi ya, hati-hati. Puji Tuhan kita dapat Alkitab, kitab suci ini menjabarkan orang-orang yang kaya seperti Salomo ya, terkenal, jaya, luar biasa. Tapi juga kejatuhannya juga diceritakan. Kenapa saya katakan hati-hati, saudara? Karena begini, dari yang kita baca tadi, dalam masa ketenarannya, tidak tercatat, tidak tertulis, Salomo itu memperhatikan peraturan bagi Raja Israel yang diberikan oleh Allah. Misalnya begini, raja-raja dahulu itu mencatat bahwa ia menyuruh bawahannya untuk menuliskan hukum-hukum Allah dan menaruh di samping tahtanya. Kalau saudara ingat ya, pelajaran kita Ulangan pasal 17. Semua raja ya yang memerintah Israel nanti, pemimpin yang memimpin Israel termasuk raja-raja harus ada hukum Allah di sampingnya. Entah itu dari literatur yang sudah ada atau dituliskan kembali. Tetapi sepanjang kehidupan Salomo tidak pernah ada perintah dari Salomo. Untuk apa? Bawahannya menulis hukum Allah dan menaruh di samping tahtanya. Justru yang ada di samping tahtanya itu hanya ada barang-barang yang terbuat dari emas. Ya, tadi itu katakan semua diutarakan. Kalau di ayat yang ke-14 sampai 29 itu sampai kuda-kuda Salomo itu. Ya, kereta-keretanya didatangkan dari Misraim. Ya. Perak bersikal-sikal itu ada di istananya. Dia mampu mengumpulkan semua harta benda. Dan itu membuat kekaguman kepada Salomo tambah tenar. Tapi sayang, ketenaran karena mengumpulkan harta benda. Berbeda dengan ketenaran karena melakukan hukum-hukum Allah. Itu berbeda. Kenapa? Pada zaman itu, saudara, Raja Israel itu sangat mempengaruhi kehidupan rakyatnya. Kalau rajanya benar, ikuti hukum-hukum Allah, maka semua rakyatnya akan hidup benar. Ikuti hukum-hukum Allah. Tapi kalau raja kerjanya menumpuk harta saja, ya itu menjadi model bagi rakyatnya. Oh, rajaku glamor, rajaku hedon. Ya, maka rakyatnya jangan heran kalau mereka juga glamor dan hedon. Dan ini kan tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini, Salomo betul-betul menjalani kehidupan yang tipis antara menjalankan hidup berkenan kepada Allah dan apa saudara? Kompromi dengan dunia. Jika terpeleset sedikit saja, selesai, hancur lebur itu saudara. Dalam keadaan yang terberkati secara luar biasa, Salomo melakukan pelanggaran. Pelanggarannya apa? Salomo lebih mengutamakan harta, wanita, dan kedudukan dibanding mempermuliakan nama Allah. Namun walaupun Allah belum menegur, ya, tidak berarti dosa yang dilakukan Salomo dianggap remeh. Ini lebih menunjukkan bahwa dosa yang dilakukan Salomo itu belum memberikan efek yang fatal, dampak yang fatal bagi dirinya dan bangsanya. Dan ini saudara, paparan ini memberikan teladan buat kita, contoh buat kita. Tentang realita yang paradok. Ini banyak dijumpai nih saudara. Di satu sisi, wow, rajinnya luar biasa, melayani Tuhan, hidup di dalam kelihatannya, hidup di dalam kebenaran. Tapi di sisi lain kompromi dengan dunia. Ya, tipu sana, tipu sini. Korupsi sana, korupsi sini. Mengumpulkan harta yang nanti akan habis dimakan ngengat. Mereka lupa mengumpulkan harta di kerajaan surga. Ini. Padahal Allah sudah memberikan sebuah peringatan. Ya, harusnya raja yang takut akan Tuhan. Harusnya raja yang mengutamakan Tuhan dibanding dengan harta dunia ini. Tapi Salomo lebih mengutamakan yang dunia
itu. Makanya saya katakan tadi tipis, ya, meleset sedikit saja habis selesai itu. Itu saudara. Nah, ketika kita belajar dari kehidupan Salomo, kekayaan yang membuat takjub di akhir-akhir ini kan saudara ya, orang itu lagi seneng-senengnya pamer kan, ya kan, pamer kan. Wah kalau nggak branded, barang kalau nggak branded ya, dan itu harus diketahui oleh seluruh dunia gitu, bukan hanya komunitasnya. Wah kalau belum dapat barang yang branded dan diketahui oleh seluruh dunia itu rasanya hidup ini gagal gitu. Rasanya nggak bisa diakui. Aku pengen pengakuan, aku pengen tenar, aku pengen disanjung. Wah ternyata kamu berhasil, ternyata kamu sampai puncak kepada kejayaan kehidupanmu. Yang dicari manusia seperti itu. Dan saya lihat akhirnya apa? Wow, masalah demi masalah terjadi. Dan ini yang harus kita perhatikan. Mari kita lihat. Tadi Ratu Negeri Seba itu takjub kepada Salomo. Ya, membuat sang ratu sampai memuji Tuhan. Wah, Tuhan Allahmu luar biasa gitu. Yang mengangkat engkau menjadi raja. Ratu Seba juga menyebut keluarga Salomo dan para pegawainya juga orang-orang yang berbahagia. Ini yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Jadi orang lain melihat Salomo berbahagia karena Tuhan memberkati. Salomo kaya raya, pegawainya makmur, kerajaannya besar luar biasa, berkatnya melimpah. Itu ketakjuban Ratu Seba kepada Salomo. Tapi mari kita lihat. Ratusan tahun setelah itu saudara. Ratusan tahun setelah Salomo berjaya. Ada satu sosok yang berkata seperti ini. Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Tercatat dalam Lukas 11 ayat 31. Yang berkata ini Yesus. Dia berkata begini, sesungguhnya yang ada di sini lebih besar, lebih kaya, lebih agung, lebih mulia, lebih terkenal daripada Salomo. Dia sedang menunjuk kepada dirinya sendiri ketika dia berkata bahwa Salomo pun tidak bisa melebihi kemuliaan, keagungan Tuhan Yesus. Pesan yang ingin saya sampaikan begini. Jangan pernah takjub kepada keberhasilan manusia. Saudara. Jangan pernah heran. Jangan pernah mempermuliakan manusia yang wow sukses luar biasa. Melebihi kemuliaan yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau tidak kita kecewa. Saya nggak tahu. Karena Alkitab tidak menulis apakah Ratu Negeri Seba nanti akhirnya kecewa karena Salomo jatuh dalam penyembahan kepada ilah-ilah lain. Alkitab tidak menulis Ratu Negeri Seba mengkoreksi ketakjubannya kepada Salomo. Tapi saya mau katakan, kalau toh Ratu Negeri Seba mendengar bagaimana Salomo menyembah ilah-ilah lain, dewa-dewa bawaan para istrinya dan para gundiknya itu, mungkin ketakjuban Ratu Negeri Seba memudar dan dikoreksi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan sebuah pemaparan buat orang Yahudi pada waktu itu. Sekarang untuk kita semuanya. Sesungguhnya yang ada di sini, yaitu Tuhan Yesus, lebih daripada Salomo. Jadi kalau saudara pengen takjub, takjublah kepada Tuhan Allah kita. Yesus adalah pemilik alam semesta. Jika Salomo adalah orang yang beriman kepada Allah, dikagumi, ya, membuat orang heran karena hikmatnya. Lebih-lebih kita kepada Tuhan Yesus. Yesus harus menjadi pokok atau center kehidupan kita. Fokus iman kita kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada kekayaan manusia, ketenaran manusia, kejayaan manusia, ya.
Orang-orang yang viral kadang kan buat takjub itu, saudara. Hati-hati itu, hati-hati. Saudara bisa kecewa. Saudara bisa kecewa. Tapi kalau takjub kita, kekaguman kita hanya kepada Tuhan Yesus, maka tidak akan pernah kecewa. Karena Yesus melebihi Salomo. Kalau kita pada posisi Ratu Negeri Sheba, ya, jangan lewat mata saja. Tadi kan katakan, sekarang mataku melihat bagaimana hebatnya engkau. Gitu. Sampai dia menyanjung Tuhan. Padahal kalau Ratu Negeri Sheba tahu bagaimana perjalanan Salomo, dia pasti akan kecewa. Karena bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tapi Salomo menyembah dewa-dewa bawaan para istrinya. Apakah ketakjubannya akan kekal? Tidak. Hanya kepada Yesus ketakjuban kita akan selalu kekal adanya. Inilah yang membedakan antara kekaguman kita dengan Tuhan dan kekaguman kepada manusia. Jangan pernah kagum kepada manusia, sehebat apapun. Jangan pernah mengidolakan manusia. Sekali lagi dulu, saudara kecewa. Saudara kecewa. Tapi idolakan Tuhan Yesus. Karena dialah yang tidak pernah membuat kita kecewa. Sebab apa? Dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega, Yesus Kristus itu sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Salomo beda. Dia mengawali dengan roh, mengawali dengan hikmat Tuhan, tapi nanti dari pertengahannya apa? Dosa demi dosa, pengingkaran akan kekudusan. Ya, bagaimana Salomo meninggalkan penyembahan yang benar, dialihkan kepada penyembahan berhala-berhala. Itu jangan sampai kita kagum kepada manusia. Dan yang kedua begini, tolok ukur kesuksesan yang mutlak itu adalah bagaimana seseorang menaati firman Tuhan. Bagi Tuhan ya, orang sukses itu adalah orang yang menaati firman Allah. Mungkin kekayaannya tidak sekaya Salomo. Mungkin ketenarannya tidak setenar Salomo. Mungkin kejayaannya tidak sejaya Salomo. Tapi barang siapa yang menuruti firman Tuhan, memegang perintah Tuhan, itu orang yang tenar, orang yang sukses, bahkan dikatakan orang yang berbahagia. Wow. Puji Tuhan sebenarnya, kesempurnaan orang adalah kalau sukses, tenar, jaya, takut akan Tuhan. Wah, itu sempurna banget saudara. Sempurna. Tetapi kalau hanya sukses, tenar, dan jaya, tidak takut akan Tuhan, itu bukan kesuksesan. Karena ukuran Tuhan orang sukses adalah yang melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi ya, Allah tidak menentang orang kaya. Allah tidak membenci orang yang sukses. Tapi Allah memperingatkan bahwa orang kaya, orang jaya, orang sukses, orang tenar, orang mulia itu susah masuk kerajaan Allah. Itu maksudnya. Kalau sukses, kaya, tadi saya katakan, takut akan Tuhan, wow, itu jalannya lebar sekarang untuk masuk kerajaan Allah. Tapi kalau karena kesuksesan, kekayaan, lupa Tuhan, karena memang cenderung manusia itu seperti itu. Kalau udah punya apa-apa, sehat walafiat, diberkati Tuhan, sukses, kadang lupa Tuhan. Ke gereja juga entar gitu. Nggak butuh apa-apa lagi. Toh aku diberkati, toh aku diberikan kesehatan, toh anak-anakku juga sukses semuanya, perusahaanku, wow, luar biasa. Nggak perlu Tuhan lagi. Itu kadang terjadi seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya, orang yang mengikuti firman Tuhan, sekalipun dia kaya, sekalipun dia melimpah hartanya, tapi dia takut akan Tuhan, maka Tuhan bilang, inilah kesuksesan yang aku kehendaki. Oleh sebab itu, hati-hati dengan ketenaran. Pakailah kesuksesanmu, ketenaranmu, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Harta benda yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Pergunakanlah itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan itulah kesuksesan yang hakiki yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Kami belajar bagaimana kesuksesan Salomo sampai ke seantero dunia.
dan kesuksesan yang hanya bisa dilihat oleh mata jasmani. Betapa menyesalnya orang yang mengagumi Salomo kalau melihat bagaimana Salomo menyembah berhala. Bukan mempergunakan kesuksesannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, peringatan buat kami semuanya. Kalau kami sukses, diberkati, harta melimpah, sehat, maka kami akan pergunakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, lewat 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ini, supaya kami tidak lalai mempermuliakan nama Tuhan. Karena semua datang daripadamu. Kejayaan Salomo, kesuksesan Salomo, ketenaran Salomo, semua datang dari Tuhan. Sayangnya, tidak selalu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu kami belajar dari ini. Kami akan selalu pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab apa yang kami miliki, semuanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya, sudah diingatkan oleh firman-Mu ini. Sekali Yesus tetap Yesus, hormat pujiannya bagi namanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan. Kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.